Saya menemukan sesuatu ini, Bang. Apa, Bang? Mungkin ini bisa dibagi ke sahabat SCP Petani. Ini untuk penjelasan gimana ya, Bang? Oke. Nah, ini adalah salah satu ini ada makhluknya, guys, di cabai yang sudah menguning ini, guys. Oke, kita akan langsung tanya saya ke Kang Jang. Kang Jang, mana, oi? Oh, ada di sebelah sana, guys. Oke, kita akan langsung tanya-tanya ke Kang Jang. Ini jenis makhluk apa, terus solusinya gimana ini, guys, untuk menanggulangi supaya cabai yang lainnya tidak terkena makhluk ini. Oke, kita tanya-tanya dulu ke Kang Jang. Aduh, Kang Jang. Oh, itu ada di sana, guys. Ini saya menemukan sesuatu ini, Bang. apa, Bang? Mungkin ini bisa dibagi ke sahabat SCP Petani. Ini untuk penjelasan gimana ya, Bang? Oke. Nah, ini adalah salah satu jenis ulat bor ya. Nah, ulat bor. Ini tuh secepatnya kita harus melakukan pengendalian ya. Masih hidup itu, Bang, ya? Masih hidup nih. Dia tuh mulutnya ya masuk ke dalam apa? Cabai ini ya. Noh, udah masuk tuh. Oh, ada seperti itu. Bekas gigitannya. Nah, ini tuh kalau misalkan didiemin bisa sampai tanaman-tanaman yang lainnya, karena yang sifatnya daun itu kalau misalkan dibedengan itu kan pada nempel tuh satu sama lainnya ya. Bersentuhan itu ya, Bang. Nah, makanya dia tuh akan dengan gampang ya lewat atau pindah ke tanaman yang lainnya, sehingga buah-buah yang tadinya bagus akan dirusak sama makhluk yang tadi ya. Nah, makanya kita harus lakukan pengendalian secepat mungkin. Bahan apa sih yang harus kita aplikasikan dan jenis pestisida apa yang kita harus aplikasikan, nanti kita lihat di peracikan, oke? Oh, oke, siap, Bang. Oke, guys, kita langsung saja menuju narasumber kita yang ahli di bidangnya, yaitu Kang Jang. Kang Jang, sudah siap? Oke. Oke, dia sudah siap dengan ramuan-ramuan rahasianya, guys, ya, untuk mengatasi ulat bor. Oke, langsung saja kita ke Kang Jang. Oke. Baik pemirsa, tadi Kang Uu sudah memberikan contoh salah satu tanaman atau buah yang terkena ulat bor ya. Di situ ulatnya pada masuk ke lubangnya sehingga dia tuh melukai buah-buah yang ada di lahan kita ini. Makanya kita harus sesegera mungkin melakukan pengendaliannya. Dan bahan apa saja sih yang harus kita aplikasikan di sini? Oke, kita di sini hanya menggunakan jenis pestisida Joker ya, sama Desis dengan bahan aktif asepat ya. Bisa juga kita lakukan dengan bahan aktif metomil, bisa juga kita melakukan dengan bahan aktif seperti emamectin, benzoat ya, seperti itu untuk pengendalian hama ulat. Nah, untuk pengendalian jenis lalat buah kita menggunakan Curatron saja ya. Curatron ini tuh ampuh sekali buat pengendalian hama lalat buah ya. Nah, dan ini seperti biasa kita melakukan pengaplikasian setelah pasca pemanenan ya, Amistartop, biar luka yang habis pemetikan itu cepat kering sehingga tidak menimbulkan masuknya jamur seperti itu, Pak. Pengaplikasiannya nah sama ini juga, jangan lupa Pitaron ya. Pitaron dia tuh buat memulihkan sel-sel tanaman yang terdampak serangan virus atau fungsi bakteri dan pengaruh cuaca buruk. Ini sangat cocok sekali kita aplikasikan di lahan kita, mengingat di sini cuacanya sedang ekstrim ya, terkadang hujan, terkadang panas, makanya tanamannya pun banyak stres seperti itu loh, Bang. Makanya kita harus sering-sering melakukan penyepraian menggunakan Pitaron ini ya. Kalinitra jangan lupa ya, jangan lupa ini Kalinitra. Makanya kenapa kita ambil Kalinitra, kita ambilnya di kaliumnya yang 46% ya. Ini tuh sangat cocok di masa generatif seperti ini ya. Nah, ini jangan lupa pestisida ini. Nah, ini juga bisa buat ulat gerayak ya. Nah,
ada gambar urat belayak, ini juga bisa, cuman ini dia sifatnya sistemik ya. Dia tuh diserap sama tanaman ketika si ulat menggerogoti atau memakan buah yang ada di lahan kita, otomatis dia tuh memakan pestisida ya atau racun yang ada di sini nih. Bahan aktifnya imidacloprid 25% ya. Ini bagusnya sih dikocor, tapi kalau misalkan kita spray juga kita ngambilnya dari bawah ya, biar dia tuh cepat meresap ke batang, ke daun sama buah yang ada di lahan kita ini. Makanya dia tuh otomatis ketika ulat sudah menggerogoti buah, dia tuh otomatis akan teracuni ya, akan keracunan memakan buah yang dia makan itu. Nah, seperti itu, otomatis dia tuh juga akan wassalam lah, seperti itu tujuannya. Oh iya, iya. Nah, di sini juga kita kasih perekat ya. Perekat jangan lupa di musim hujan seperti ini, perekat juga sangat penting. Yang namanya pestisida ketika tidak menggunakan perekat, otomatis ketika pas kita beres melakukan penyepraian, setelah itu langsung keguyur hujan, otomatis dia tuh akan luntur ya pestisidanya. Nah, ketika kita menggunakan perekat ini, dia tuh tidak akan tergerus air hujan ya. Pestisidanya seperti itu, Bang. Nah, oke, kita aplikasikan seperti biasa. Oke guys, jadi untuk mengobati hama ya, atau membasmi hama itu bisa sekalian sama pemberian gizi mungkin itu Bang ya. Seperti itulah. Nah, oke, ini takarannya guys. Oke, kita ambil seperti biasa 2 sendok makan. Jangan lupa imidacloprid. Ini 2 sendok makannya. Aduk terlebih dahulu. Bagi sahabat-sahabat yang mengalami atau sama terkendalanya seperti di lahan kami ini, bisa meniru cara-cara seperti ini ya. Mudah-mudahan hama serta jamurnya bisa terkendalikan. Kita masukkan tangki spray yang dulu ya. Oke, seperti biasa kita menggunakan tangki 16 liter guys. Itu yang lainnya enggak sekalian tadi Bang? Enggak, karena itu sifatnya mudah larut ya. Karena yang barusan itu susah larut, makanya kita aduknya terlebih dahulu ya. Kalau misalkan yang cair itu kan gampang larutnya di air, makanya kita nggak dibarengin gitu lah. Oh gitu. Itu ternyata guys alasannya tidak dibarengin sama obat-obat yang bentuknya cair. Ini kita larutin dulu ya. Kita kasih 1 sendok makan ya buat yang ini. Cepat larut ya kalau misalkan yang cair. Nah, ini tuh buat pengendalian jamurnya. Ini tuh kemarin saya beli ya, kisaran yang 100 ml ini kurang lebih 117.000 ya. Yang 100 ml ini 117.000 guys. Satu sendok juga itu Bang. Kalau yang ini buat berhubung ke tadi pas saya melakukan pemetikan ada yang masih terkena antraknosa atau bisa dikatakan patek ya.
Makanya kita di sini Kak bisa diambil 2 sendok atau 2 sendok setengah makan ya. Nah, berarti kalau yang ini lebih bertujuan ke patek itu Bang ya? Pengendalian, makanya yang namanya petani, kita di sini harus mengetahui dulu gejala di lahan kita. Jangan kita asal-asalan